biar nggak kosong. Biasanya kan bukunya beda. Bisa aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Guru Sistem Kopi yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir. Ya, Bapak Ibu Guru yang bisa hadir di pemaparan rencana tindak lanjut PKG PJOK saya. Gitu. Kebetulan rencananya untuk LTL ini saya akan membahas profil P5-nya nanti. Gitu. Jadi kalau misalkan beberapa waktu agak kesulitan dengan P5, mungkin ini adalah salah satu gambaran. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, ini judulnya koper drum carry katanya. Ya, atau misalkan Bapak Ibu kita sebutnya koper aja. Adalah kejuaraan olahraga permainan tradisional memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Nah, kalau susah nanti mungkin kita bisa sharing ya, kira-kira apa sih nama yang enak gitu kan. Kalau misalkan si koper tren drum carry ini agak susah Pak, kagok nyebutnya gitu kan, kita bisa sharing di sini. Nah, ini acaranya berikutnya. Latar belakangnya. Nah, ini Bapak Ibu, latar belakangnya pasti memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tapi dibalik ini semua adalah kita mengambil nilai P5-nya anak-anak. Ya, kalau untuk di PJOK ini menggunakannya namanya modelnya model SEM, Sport Education Model. Ya, jadi si anak ini berperan di aksi nyatanya, di kenyataannya. Jadi selama ini kalau misalkan Bapak Ibu ngajarin, saya lihat, ayo oper bola dan sebagainya, tapi mereka ini akan nggak terjun langsung kan, kalau tanpa main. Nah, kita ngajarin mereka kepanitiaan, mereka tidak akan pernah tahu panitia kalau mereka belum terjun langsung di kepanitiaan. Nah, ini saat ini seolah kita akan coba terapkan, saya akan terapkan dan kebetulan sudah saya terapkan. Nah, ini tujuan programnya. Ini sudah lengkap. Dari tujuannya mungkin di sini peserta didik menjadi pemimpin dalam proses belajarnya. Nah, selama ini Bapak Ibu yang begini, tapi di sini siswa lah yang menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya. Ya. Mereka memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapat, memilih cara belajar, bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Gitu. Jadi peran Bapak Ibu di sini tuh di program ini hanya sebagai fasilitator, mengarahkan saja, tidak mengajarkan. Nah, membimbing, gitu kan. Nah, di sini pendekatannya Sport Education Model, di mana kalau menurut saya ini dirasa mampu untuk mengakomodir suara, memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, berdiskusi, memberikan pilihan, memberikan kesempatan untuk mengelola pengaturan kegiatan, dan kepemilikannya memberikan kesempatan untuk memilih kegiatan. Jadi peserta didik yang menentukan lombanya, peserta didik yang menentukan siapa panitianya. Jadi memang kurikulum merdeka katanya kan, gitu. Semua terpusat pada murid, gitu kan. Nah, di sini rumusannya adalah meningkatkan keterampilan berkolaborasi dan keterampilan bersosialisasi guru
peserta didik serta seluruh warga sekolah. Jadi adanya kolaborasi semua, memberikan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Nah, saya bilang nyata. Gitu. Jadi mereka yang panitia yang belajar panitia. Kita nggak mungkin, ayo bikin proposal. Ya kalau nggak salah materi kelas 5, kelas 6 itu ada yang pernah ya proposal. Tapi ini langsung loh, mereka buat proposalnya sendiri karena memang ada acaranya. Terus memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik tentang ketahanan fisik, ketangguhan mental, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah ini berikutnya. Nah ini capaiannya, yang tadi yang 3 itu. Cuma saya jabarkan langkah-langkahnya. Di sini ada membuat pertanyaan memantik, berdiskusi. Ini sudah saya lakukan di minggu ketiga keempat September Juli. Gitu di kelas 6. Kebetulan saya mencobanya di kelas 6 dulu. Karena mau dilibatkan dengan kelas 5 untuk fase C, sama-sama fase C. Takutnya mereka punya pandangan masing-masing. Jadi kita mulai ke jenjang dulu aja. Terus memberikan pembelajaran yang ini, menentukan peran, merumuskan program, membuat poster. Mereka sudah bisa buat poster, gitu kan? Mengorganisir kegiatan. Setelah ini tetap yang menjadi panitia, peserta, pelatih, bahkan wajib wasitnya. Gitu. Belum hanya menjadi fasilitator. Minggu keempat bulan Juli dan minggu pertama Agustus. Jadi mungkin nanti jangan kaget kalau minggu depan ada siswa kelas 6 datang ke kelas untuk koordinir nih, siapa yang mau ikut lomba ini, siapa yang mau ikut lomba ini. Kan biasanya guru-guru yang dipusingkan dengan lombanya dan sebagainya. Ini sekarang siswanya langsung yang terlibat gitu. Terus menentukan perlombaan, mencatat peserta perlombaan, melaksanakan perlombaan, serta mengevaluasi perlombaan. Ini minggu kedua sampai minggu keempat. Jadi hitungannya itu sekitar 6 minggu. Betul, pelaksanaannya ini 6 minggu. Oke, berikutnya. Nah ini kurikuler sifat pembelajarannya, gitu kan. Terus pendidikan yang peserta didik yang terlibat yaitu kelas 1 sampai 6, tapi kepanitiaan mulai kelas 6. Waktu kegiatannya dilaksanakan bulan Juli Agustus. Ya, penanggung jawabnya adalah tetap sekolah-sekolah. Nah, ini KBS, kelompok belajar sekolah. Ya, seperti kita sekarang ini kelompok belajar sekolah sebetulnya. Menjadi lokomotif atau fasilitator guru mapel PWDOK, gitu saya sendiri. Dan mitranya, gitu saya mengawali, nanti mitranya bapak ibu sekalian nih. Ini komite sekolah ada, karena kita ada berperan sebagai dalam aset finansial komite sekolah, karena membutuhkan peralatan dan sebagainya anak-anak itu modal finansialnya. Mitra dengan wali kelas dan guru lain sebagai koordinator. Ya, jadi kita tidak hanya lepas begitu anak-anak gitu saja, tapi guru pun terlibat dalam acara seperti ini. Nah, ini sudah sebut. Nah, jadi di sini ada beberapa mata pelajaran juga yang saya bilang ke anak-anak. Kalau saya kerjasama dengan Pak Nanda, berarti
secara otomatis kemungkinan besar Pananda pun akan dapat nilai bahasa Indonesia karena membuat proposal Pananda gitu kan. Terus seni budayanya dapat nggak? Mereka membuat poster loh gitu kan, untuk kreasi itu udah dapat juga. Ada lagi nggak kira-kira? Ada apa? IPS bisa karena keragaman ya, keragaman budaya, Bhinneka Tunggal Ikanya, di PKN-nya juga dapat Pananda gitu kan. Jadi kolaborasinya memang secara keseluruhan. Oke, berikutnya, nah ini kapasitas. Nah ini ya pasti lah, kita mungkin Bapak Ibu sudah paham. Guru-guru di sini ada 19 orang gitu kan. Terus siswanya kurang lebihnya 250 orang. Sekolah memiliki 2 lapangan olahraga yang cukup luas, seperti saya bilang. Itu di lapangan SD 1 dan lapangan SD 2. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan ruang laptop mendukung untuk murid membuat proposal, poster, pertandingan gitu. Jadi lab itu jangan digunakan mungkin cuman AMBK aja gitu kan. Mungkin saya pengennya murid pun bisa mencoba itu. Kalau misalkan ada tugas dari Bapak Ibu guru, mereka bawa aja keren lah gitu kan. Gitu. Jadi buat poster dan sebagainya, biar mereka pun memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini gitu. Gitu. Terus sarana alat yang tersedia lengkap gitu kan untuk perlombaan. Ya. Terus yang berikutnya, nah ini evaluasinya. Ini evaluasinya. Jadi meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN. Peserta umpan balik dari peserta didik, mereka sudah belajar untuk kelas 6, alhamdulillah mereka sudah bisa membuat umpan balik sebetulnya Pananda gitu kan. Betul. Terus refleksi, evaluasi kinerja, mengawasi kolaborasi gitu. Jadi Bapak Ibu di sini pun nanti akan ikut menilai sebetulnya. Nah. Terus yang berikutnya, kemungkinan tantangan. Nah ini kita nggak akan selalu mulus dalam suatu kegiatan, itu pasti ada tantangannya. Yang pertama pengelolaan waktu, mungkin jadwalnya bentrok gitu dengan kegiatan yang lain, atau keterbatasan waktu. Harusnya mulainya tadi jam 1, mundur setengah jam, akhirnya kan lomba yang lain nggak berjalan. Atau misalkan cuaca hujan dan sebagainya. Terus panitia, kurangnya peserta didik yang mau jadi panitia penyelenggara, kebanyakan ingin jadi pemain, itu jadi masalah juga. Saya nggak mau Pak jadi ketua, saya mau pengennya main. Nah, itu tuh sudah terlihat. Kebetulan nanti ada videonya, anak-anak membuat susunan ininya, ketua dan sebagainya sudah ada. Terus motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan gitu kan. Kadang-kadang malas Pak gitu kan dan sebagainya. Nah ini solusinya mungkin. Jadi kalau saya bahas tantangan ya harus ada solusinya juga yang harus saya pikirkan. Dari mulai penjadwalan yang waktu yang efisien gitu kan, pemindahan jadwal ke hari berikutnya kalau hujan dan sebagainya. Gitu. Kita fleksibel, harus fleksibel di sini. Kalau untuk masalah waktu, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi. Terus komunikasi terbuka dan segera menangani konflik gitu. Kalau misalkan ada yang berantem dan sebagainya, hari itu juga mungkin kita harus tangani mereka. Jangan nanti justru nanti acara itu akan penting. Terus memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau misalkan kita bilang bagus itu berapa kali sehari ke anak-anak? Nggak dihitung ya. Nah itu adalah bentuk sebagai motivasi juga sebetulnya. Ayo bagus anak-anak. Ayo, padahal
dalam hati itu amat gitu kan, tapi kita coba memotivasi mereka gitu. Nah ini juga di sini ya. Nah, tapi sebelum ke sini saya mau ke sini dulu nih. Nah, Bapak Ibu, sistem ini saya sudah buatkan modulnya. Sistem ini saya sudah buatkan modulnya. Kita bisa milih untuk tema P5-nya itu ada kearifan lokal. Nah, ada kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bisa masuk si tema P5-nya ini. Tujuannya pasti meningkatkan cita rasa tanah air, kebangsaan, mengembangkan potensi sosial kolaborasi antar murid, menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, ini sudah ada aktivitas asesmennya. Kompetensi elemen, sub elemen ini sudah ada di sini. Ya, dimensi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Elemennya gotong royong, mereka bareng-bareng. Sub elemennya kerjasama, pedulian, berbagi. Gitu kan? Terus kompetensi sosialnya, ya, murid mampu bekerja sama dengan tim, menunjukkan sikap saling menghargai dan berkontribusi aktif dalam kegiatan. Kognitifnya, murid memahami sejarah kemerdekaan Indonesia dan pentingnya semangat nasionalis. Ini udah nilainya udah mulai naik ke PKN sebetulnya. Pak, kok ada olahraganya, ya kan? Ini nyangkut makanya. Terus, nah ini udah alurnya juga sudah saya buatkan dari mulai pembukaan, pembagian peran, pelaksanaan perlombaan, sampai nanti di akhir penutup. Nah ini tahapan kegiatan dari mulai tahapan persiapan sudah saya buatkan modulnya. Nah, guru dan murid lain menjadi juri dan penonton, memberikan dukungan. Jadi kalau teman-teman yang lain, nanti Bapak Ibu gurunya pun bisa jadi penonton saja, hanya memantau sebetulnya gitu kan. Terus nah, media pembelajarannya asesmen. Kita punya 3 asesmen di sini. Observasi langsung cara selama kegiatan berlangsung, penilaian kerjasama dan partisipasi aktif murid dalam kelompok, refleksi dan diskusi kelompok sebagai bentuk asesmen formatif. Cuman mohon maaf, jadwal asesmennya saya belum ambilkan di sini. Paling itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas dan kurang berkenan. Nah ini dia pengen udahan. Ya, masih kecil jago bergaya. Masih kecil jago bergaya. Sudah besar jadi tukang pipa. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, itu presentasi saya. Mungkin ada kira-kira mungkin tanggapan atau kita sharing saja. Yang saya bilang tadi yang di depan tadi juga. Nah ini, Pak, namanya jangan ini dong. Boleh. Gitu. Atau misalkan ada yang harus ditambah, Pak. Mangga gitu, kita tambah bareng-bareng. Karena mungkin siapa tahu si program ini menjadi singkatan untuk depan. Ya, gitu. Kan biasanya kalau ini Kopel Trangkeri, kan, kejuaraan olahraga dan permainan tradisional memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
ya singkatan gitu kan. Jadi kenapa diambil ke acara ini kan tadi yang saya bilang anak-anak di sini masih sedang main galasi Bapak Ibu. Tradisionalnya. Jadi nggak cuma olahraganya. Kerjasamanya. Tuh. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu gitu. Atau refleksi. Nanti ada yang harus diisi. Mungkin umpan balik ya Bu. Karena kalau salah mohon bilang salah. Gitu. Kalau kata bahasa Sunda tiada dari yang tak angkat. Tidak ada manusia yang selalu sempurna. Gitu. Sempurna rokok katanya. Dan juga kita akan bisa belajar dari kesalahan. Gitu. Tidak selamanya manusia itu benar. Oh, ada kelas orang. Belum. Apa? Bagus. Bu, tadi. Bu. Mungkin yang mau memutarkan langsung enggak gitu. Daripada sambil menunggu yang lain. Ini umpan balik basic komentar tentang tampilan Bapak atau tentang programnya. Tentang programnya, kalau saya tidak usah dikomentari, udah ganteng kalau saya. Koper drum carry. Oh, nama aja. Very good. Very good. Wah, minum dulu. Sponsornya Yunina Pak Andri. Ya, Pak Nanda, enggak. Terima kasih Pak Andri. Jadi mau menyampaikan pendapat. Saya ini hal baru buat saya. Jadi sport education program bagus sekali untuk meningkatkan kepemimpinan murid. Mungkin kalau dalam pembelajaran seperti project based learning, jadi anak memberikan project, melaksanakan project dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Ini pun hampir mirip dengan itu, cuma dalam bidang olahraga. Ini tujuannya sangat bagus, bisa meningkatkan kepemimpinan murid, kepercayaan diri, jadi dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu. Terima kasih Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Nanda. Ya. Mungkin saya harus dulu untuk Pak Nanda dan kita semua, gitu kan. Mudah-mudahan ini kita bisa jaga dan bisa laksanakan bareng-bareng.
Yang sudah mangga mungkin bisa di saya. Panjang banget ini. Panjang banget ini tuh. Udah sampai ke ini. Ke Bekasi. Wah, ini sudah nih, Pak. Ya, tengah di ke depan. Ini luar biasa tuh. Sampai Bekasi, sampai Tambun. Oke, betul. Aku singkat saja berikut, Pak. Oke, ini sambil menunggu, sambil review ya. Sambil review. Ini ada pertanyaan dari Bu Denis nih. Ya, apakah peserta didik dapat menentukan ketua atau pelaksanaannya sendiri? Apa berdasarkan hasil asesmennya? Oke. Kemarin saya sudah mengarahkan gini. Jadi saya buat dulu nih. Buat dulu. Kira-kira anak-anak ini nih dalam suatu program ini biasanya ada apa? Ketua. Ada apa lagi? Sekretaris, bendahara dan sebagainya. Oke. Sekarang coba kalian yang tentukan sendiri. Itu bisa. Boleh. Pak, saya mau jadi ketua. Pak, saya mau bendahara. Itu mereka langsung. Bahkan yang memimpinnya pun itu anak-anak. Gitu. Kita cuma duduk aja di belakang. Mereka mau adu-adu argumen silakan, gitu kan. Tapi intinya adalah mereka bisa komunikasi, terus bisa memberikan pendapat mereka masing-masing. Pak, jangan diadu, saya silakan. Itu akhirnya kemarin kebetulan si Raisa yang jadi ketuanya. Ya, Raisa jangan yang itu dong. Dia mah nggak bisa katanya. Terus siapa yang bisa? Akhirnya mereka muncul. Itu sudah ada namanya langsung dari bagian ketua, bahkan sampai waktu pelaksanaan dan permainan itu pure mereka semua yang menentukan. Hasil musyawarah ya? Betul. Ada gitu kalau nggak salah. Cuma saya belum masukkan ke sini. Videonya itu ada langsung. Betul. Jadi mereka bisa langsung memanfaatkan ini. Ya. Pak Andri, terus gimana kalau misalnya murid yang lain dari yang lain, misalnya kayak murid yang industri, yang maksudnya yang musik biodan, gitu. Caranya diapainnya gimana? Oke. Ininya di sini gini Bu. Ini kan kita proses akhirnya adalah bermain peran sebetulnya. Bukan menganaktirikan, bukan. Gitu kan. Kita menyamakan. Peran dia nanti mungkin bisa diambil dari peran yang tidak terlalu membutuhkan aktivitas fisik yang luar biasa. Misalkan apa perannya? Dia bisa menjadi penonton, ya kan? Atau nanti dia bisa menjadi peserta di permainan yang tidak membutuhkan aktivitas fisik yang berat. Itu bisa, tapi semua itu kita libatkan. Gitu, intinya. Jadi jangan sampai ada ini. Betul. Kalau untuk mendiamkan justru salah Bu. Berarti kita yang salah. Bagaimanapun kita harus coba mengarahkan mereka, gitu kan. Kalau mereka justru malah kurangnya komunikasi, itu justru akan mereka makin mundur. Tapi kalau kita ajak, ayo olahraga, mungkin kayak si Bali ya. Bali, itu kan jalannya udah 1, 2, gitu kan. Tapi alhamdulillah, ayo mau bapak ke lapangan, main bola. Bahkan saya bilang kadang-kadang kemarin hari pun saya ajakin sama teman-temannya. Bali itu bagian itu,
Gitu. Walaupun nggak ada kenyataannya mah. Ya. Satu, dua, ya. Tapi itu udah bagus sebetulnya. Gitu. Mungkin selama ini saya lihat kan Bapak Ibu guru juga sudah melibatkan mereka. Jadi tidak membedakan. Itu bagus. Kira ada lagi mungkin tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Saya belum berani kalau untuk di bawah kelas fase C ya, gitu. Karena bukan saya merendahkan atau misalkan kurang yakin dengan pola pikir mereka, bukan. Tapi yang saya takutkan adalah justru kakak kelasnya. Oh, baru kelas 4 ngatur-ngatur. Nah, gitu bahasa seperti itu yang kadang-kadang timbul. Kita sudah antisipasi dan sebagainya, tapi tetap kadang-kadang bahasa seperti itu akan muncul. Dan anak-anak ini, kalau kita tidak bisa memotivasi mereka, mereka akan down. Makanya saya masih menggunakannya kelas 6 dulu sebagai sampling. Berhasil nggak sih kira-kira gitu kan? Kalau misalkan ini berhasil, kita bisa membuat model nanti lagi. Misalkan, saya pernah melihat salah satu sampel dari daerah Kuningan dan Ciamis, itu namanya Ekspedisi Nawala. Terus ada ini, itu Bapak Ibu yang main itu adalah kelas 1 dan 2 SD. Ya. Ngapain? Jalan mencari jejak. Kalau tidak mungkin udah pada biasa dari pramuka ya, kan? Itu bisa masuk nilai P5 juga sebetulnya. Bisa diambil kearifan lokalnya, ya kan? Terus apalagi gaya hidup berkelanjutan, mereka bisa lihat kan? Oh, di daerah ini seperti apa, di daerah ini seperti apa. Itu kelas 1 2 SD. Jalan sekitar beberapa kilo gitu kan, dan jalannya bukan jalan aspal, kampung gitu. Kita ajak misalkan kalau dari sini kita ajak yang dekat daerah Lurian misalkan, ke kampung budayanya di sana, itu mereka susun, itu masuk P5 juga. Jadi untuk mungkin saya di sini kita coba bagaimana caranya membuat P5 ini lebih mudah lah, gitu, lebih mudah, terus tidak terlalu berpikirannya kemana-mana. Bahkan punten-punten bajikan sekarang yang latihan tari pun, ya kalau itu dibuatkan program masuk gitu. Jadi nggak ya. Jadi nggak usah kita tentukan. Kalau dulu kan pikirnya P5 naon gitu kan, P5 apa dan sebagainya, gimana. Nah ini gitu kan. Ini apalagi kita nyata. Kalau ini anak nggak diajarin sama pasing main nggak pernah gitu kan. Nah kalau ini mereka langsung jadi wasitnya iya, jadi pengatur acaranya iya, jadi pemainnya pada lombanya iya gitu kan. Nah kalau untuk SMA, SMP mungkin mereka terbiasa dengan posisinya gitu, tapi hanya sebagian kecil, tidak keseluruhan gitu. Kalau ini keseluruhannya gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Gitu. Yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau di slide berikutnya dan sebagainya. Gitu. Bisa untuk kegiatan lain selain olahraga ya Pak ya? Bisa Bu. Gitu. Misalkan kuliah bisa berkolaborasinya dengan apa nantinya? Ini pun saya bisa berkolaborasi dengan bahasa Inggris sebetulnya. Ya, proposalnya aja buat bahasa Inggris banyak. Kalau istilah-istilahnya juga banyak. Iya kan? Gitu. Atau misalkan ini sama Bu Mintarsi dikasih tugas, oke anak-anak kalian kan punya tugas SEM, ya kan?
Coba kalian bikin wawancara pakai bahasa Inggris, pemainnya dan sebagainya, misalkan gitu kan. Kalau misalkan mau seperti itu gitu kan, gitu. Jadi nggak ini, jadi satu kegiatan itu bisa masuk nilai semuanya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup Bapak Ibu. Hatur nuhun. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk peserta kedua, Pak Risa, silakan.